Petualangan misteri Arka di Pulau Hantu. Di suatu sudut Nusantara, terdapat sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh legenda dan mitos. Pulau itu dikenal dengan nama Pulau Hantu karena cerita-cerita seram yang selalu mengelilinginya. Penduduk setempat menghindari pulau itu, percaya bahwa tempat itu dihuni oleh roh-roh jahat. Arka, seorang arkeolog muda yang penuh rasa ingin tahu, mendengar tentang pulau tersebut dari sebuah manuskrip kuno yang ia temukan di perpustakaan universitas. Manuskrip itu menyebutkan adanya sebuah kuil kuno yang tersembunyi di pulau itu, yang konon menyimpan harta karun besar dan kekuatan mistis. Dengan semangat petualangannya, Arka memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita itu. Setelah persiapan yang matang, Arka berangkat menuju Pulau Hantu. Dengan menggunakan perahu kecil, ia melintasi laut yang tenang, tetapi diwarnai oleh cerita-cerita mengerikan dari penduduk desa yang memperingatkannya. Ketika ia akhirnya mencapai pantai pulau itu, suasana seketika berubah menjadi suram. Angin berdesir dingin, dan kabut tebal menyelimuti hutan di depan. Dengan keberanian yang mantap, Arka melangkah ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang di atasnya, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasinya. Setelah berjam-jam berjalan, Arka akhirnya menemukan sebuah jalan setapak yang sepertinya jarang dilewati manusia. Jalan itu membawanya ke sebuah kuil kuno yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Kuil itu dihiasi oleh ukiran-ukiran misterius dan patung-patung yang sudah berlumut. Namun, yang paling menarik perhatian Arka adalah sebuah pintu besar yang terkunci rapat. Arka mulai mencari cara untuk membuka pintu tersebut. Ia memeriksa ukiran-ukiran di sekitar kuil dan menemukan pola-pola aneh yang tampaknya merupakan petunjuk. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah batu yang bisa ditekan. Ketika ia menekannya, pintu besar itu perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Di dalam kuil, Arka menemukan sebuah ruangan luas dengan sebuah altar di tengahnya. Di atas altar, terdapat sebuah kotak kayu tua yang tampak sudah berusia ratusan tahun. Dengan hati-hati, Arka membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah gulungan manuskrip yang berisi tulisan-tulisan kuno. Saat ia mencoba membaca tulisan itu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Arka bersembunyi di balik salah satu patung besar. Dari bayang-bayang, muncul sosok misterius yang mengenakan jubah hitam. Sosok itu berjalan menuju altar dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal Arka. Tiba-tiba, suasana ruangan menjadi lebih gelap, dan cahaya aneh mulai berpendar dari altar. Dengan cepat, Arka menyadari bahwa ia harus menghentikan ritual tersebut. Ia keluar dari persembunyiannya dan menghadang sosok berjubah itu. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" seru Arka dengan tegas. Sosok itu menoleh, memperlihatkan wajahnya yang tertutup oleh bayangan. "Aku adalah penjaga kuil ini," katanya dengan suara bergaung. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Arka tidak mundur. "Aku datang untuk mencari kebenaran dan menghentikan kekuatan jahat yang mungkin kau lepaskan." Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan keterampilan bertarung yang ia pelajari selama bertahun-tahun, Arka melawan sosok berjubah itu. Pertarungan berlangsung sengit, dan akhirnya Arka berhasil mengalahkan penjaga kuil. Dengan cepat, ia mengambil manuskrip dari altar dan berlari keluar dari kuil. Saat Arka meninggalkan pulau itu, ia melihat kabut mulai menghilang dan suasana menjadi lebih terang. Ia berhasil membawa pulang manuskrip kuno itu dan berjanji untuk menjaga rahasia Pulau Hantu. Petualangannya di pulau itu mengajarkan Arka bahwa keberanian dan pengetahuan adalah kunci untuk menghadapi misteri-misteri dunia. Sekembalinya ke kota, Arka memutuskan untuk mempelajari manuskrip itu lebih lanjut dan membagikan pengetahuannya kepada dunia. Meski begitu, Pulau Hantu tetap menjadi bagian dari dirinya, sebagai saksi bisu dari petualangan misteri yang tak akan pernah dilupakan.